tahu nggak sih kalau kesehatan mental itu penting bagi semua umur? Hal ini juga harus diperhatikan sejak dini loh agar kita tidak terkena gangguan kesehatan mental. Nah, di sini kita akan memberikan wawasan tentang gangguan kesehatan mental dan juga apa yang dialami oleh orang yang terkena gangguan kesehatan mental. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih gangguan kesehatan mental itu apa? Nah, jadi kesehatan mental adalah dimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif, mampu mengatasi masalah hidup, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak penyebab dan akibat yang dirasakan tentang kesehatan mental. Nah, kita simak videonya. Sekolah yang rajin ya, jangan lupa pokoknya abisin. Salam cinta. Aku pulang dulu ya. Pagi kita mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya orang dengan gangguan jiwa yang suka meresahkan masyarakat, dan saya dengan tim akan membawa orang tersebut untuk ke pusat rehabilitas agar dia bisa kembali normal. Ayo, mari. Jiwanya. Pak, Mas. Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo, sini Mas. Kita ngobrol dulu Mas sebentar. Kita ngobrol dulu. Mas, namanya siapa? Namanya siapa? Mbak saya Ibnu. Mas Ibnu. Ya, Mas, tuh kenapa kayak gini? saya ditinggal suami istri. Ibnu tuh bukannya ini ya, caleg nomor 7 ya? Saya nggak tahu itu ya. Mungkin dulu caleg saya mau jadi capres. Mau kita bersihin tidak? Jadi Mas bisa bersih? Mau Oh, ayo. mau jadi kita... Ronaldo. Boleh. Jadi Ronaldo. Kita bikin jadi artis, oke? Oke. Siap, yuk. Ayo ikut. Kita lanjut nanti guys. Kita sudah tepat berada di pusat rehabilitasi dan sekarang kita akan membersihkan masjid itu. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita lagi memandikan masjid itu supaya bersih ya guys. Mas. Mandi Mas. Mandi kayak gimana Mas? Mas, jangan ke sana Mas. Ejek seblok nih. Tanu kerja ya seblok. Ejek seblok nih. Video yang aku. Tadi coba ejek. Tolong cek. Nah, ejek jayanya. Ejek. Hai, selamat datang di Bincang Sehat bersama saya Salmanisa Fauzia. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, kedua sahabat saya, Eka Anjani dan Agil Pratama. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi kan kita udah nonton nih video apa sih tanggapan dari kalian berdua untuk video itu dan hal atau kasus itu nih? Aku sih pas tadi videonya emang seorang itu terkena gangguan mental lah, dimana kan dia udah gak bisa ngurusin kesehatan fisik sendiri, karena dia kan kayak kotor atau gimana lah, dia juga mungkin ada masalah tertentu sehingga membuat dia tidak bisa menjaga kehidupan fisiknya. Sih nggak?
lebih nyorotin yang ngurusinnya sih, keren, berdedikasi buat orang-orang yang nggak dia kenal, yang malah nggak ada hubungan apa-apa, tapi dengan baik hati dirawat biar tidak sembarangan lagi. Berarti ini untuk tanggapan video yang program makeover orang dalam gangguan jiwa ya. Kalau untuk kasus yang pembulian di sekolah itu menurut kalian gimana sih sebagai pelajar? Kalau aku kaget sih, kayak zaman sekarang masih zaman gitu bully-bulian kan, jadi banget. Apalagi apa ya, korbannya itu kayak gak ada salah apa-apa kan kelihatannya dari videonya gitu. Salahnya tuh cuma gak ada hubungannya sama orang yang bulinya, Cuma untuk iya. mereka ya. Kalau aku sih kayak tentang pembulian gimana ya, dan juga sih buat pelajar kedepannya gimana juga biar ngatasin itu juga, dan juga lah buat para pendidiknya lah, karena kan kita juga tidak lepas dari pendidik lah di sekolah. Jadi yakin deh bully itu pasti bisa lah kita. Kalau menurut kalian sendiri pasti kasus pembulian dan orang dalam gangguan jiwa ini tentunya sangat berhubungan erat dengan kesehatan mental. Menurut kalian penting gak sih kesehatan mental untuk kita, apalagi khususnya untuk pelajar gitu? Penting ya, apa ya, kalau misalkan mental kita sehat, fisik juga ikut sehat gitu loh. Soalnya ada aja kan orang yang depresi sampai nggak bisa ngelakuin apa-apa, gitu terpuruk, sampai kesehatannya kan diabaikan. Itu penting kan. Ini juga sih memang apa buat kita tuh bisa mengekspresikan diri kita di sekitar, jadi kita tuh bisa berinteraksi lah. Kalau mental kita sehat kan, kalau terganggu mungkin kita jadi kurang bisa berinteraksi sama sekitar kita. Berarti mulai dari kesehatan mental atau bisa kita sebut sebagai kesehatan jiwa gitu, itu berpengaruh buat fisik, kesehatan fisik juga ya? Ya, Nah, ngomong-ngomong tadi udah ngomongin kesehatan mental yang begitu penting. Menurut kalian sendiri apa sih kesehatan mental? kalau menurut aku ya, kesehatan mental tuh kayak kita tuh ngerti ukuran kayak apa ya, kita tuh ngerti sama diri kita sendiri, kita tuh bisa ngertiin ekspresi dan emosi kita. Kalau aku sih kesehatan mental itu kayak kita tuh bisa mengekspresikan diri kita lah di sekitar kita. Kita juga bisa berinteraksi lah dengan sekitar kita, di mana kondisi psikis kita ya pastinya baik. Ini menanggapi video atau kasus yang makeover orang dalam gangguan jiwa itu, menurut kalian ada penyebabnya nggak sih si orang ini tuh bisa terkena gangguan jiwa? Pasti ada sih, apalagi misalnya itu penyebabnya dari orang terdekat, bisa jadi emang keturunan, bisa jadi karena diri dia sendiri gitu, gak terbuka sama orang lain, gak terbuka sama dirinya sendiri, terlalu apa ya, fokus sama satu hal sampai dia stres sendiri. Kalau aku sih penyebabnya ya mungkin ada apa, dia mengalami suatu masalah yang maksudnya dia nggak bisa melewati masalah itu. Terus juga dia mungkin karena ada faktor yang mungkin dari orang tuanya, mungkin tentang apa Ada kanan keturunan ya, terus juga mungkin dia pastinya trauma berat lah gitu. Nah, kalau yang masalah pembulian itu ada kan tadi di videonya disebutin kalau si yang dibully itu korban itu terlalu manja katanya sama orang tua. Nah, ini dia kan Gen Z tuh. Kenapa sih menurut kalian kenapa Gen Z bisa semanja itu? Dari banyak orang yang bilang kalau Gen Z tuh manja gitu. Menurut kalian kenapa? Kalau aku sih pernah baca ya, tiap kan ada ya kayak milenial, terus kayak yang tahun-tahun gitu lah. Nah, Gen Z itu tuh kayak nggak ngerasain usahanya orang-orang dulu kan. Orang-orang dulu tuh kayak susah kerja gitu, susah segala-galanya susah lah gitu. Nah, si
Gen Z ini tuh kayak dengan gampangnya cuma nerima doang, jadi kayak diemong lah gitu, jadi gampang manja gitu, tinggal nerima aja. Kalau tadi sama juga kayak kita, cuman ya kenapa Gen Z bisa gitu, karena mereka mungkin sekarang teknologi udah berkembang pesat sekali, dimana berita-berita, informasi-informasi itu dapat kita mudah diterima, sehingga Gen Z itu menurut aku tuh kayak dia tuh kebanyakan teori, Gen Z itu kebanyakan teori, sama kalau pas praktek tuh emang gak ada. Iya, terlalu banyak pikirin doang. Nah ya, beda kan sama generasi dahulu, dimana mereka kan bekerjanya lebih keras, prakteknya juga lebih keras gitu. Sekarang gadget kan ya gitu lah. Segala halnya dipermudah gitu, kurang eksplorasi lagi gitu. Iya. Ternyata dari video-video yang udah kita tayangin tadi, penyebab-penyebabnya itu dari hal-hal kecil di kehidupan ya. Terus Kita nggak sadar, suka nggak sadar ya. tapi dari hal kecil itu bisa berdampak besar sampai kayak gangguan jiwa, sampai terpisah dari keluarganya. Nah, setelah tahu dampak dan penyebab dari orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, gangguan jiwa itu, tentunya ada cara untuk mencegah supaya kita juga nggak terkena gangguan kesehatan mental. Gimana sih menurut kalian cara mencegahnya? Kalau dari aku sih ya, mengelola stres itu yang paling penting, sama jaga pola tidur. Karena kalau misalkan tidur suka grumpy gitu nih, kayak suka marah-marah, bad mood, terus kalau lapar gitu kan. Jadi dengan pola makan, pola tidur, pola stres, istirahat, olahraga yang teratur juga, terus coba terbuka sama orang-orang sekitar aku. Dan kalau kata Gen Z, romanticizing life kan, kayak mencoba terbuka sama orang-orang terdekat aku. Kalau menurut aku sih kita pastinya turunin lah ekspektasi kita buat sesuatu itu. Sekarang dia tuh kalau kerja sesuatu ekspektasi kita tuh selalu tinggi, kan harus barengin lah sama kapasitas kita. Terus juga pastinya pola tidur kan kata Eka juga benar. Terus juga pola ya kita juga semaksimal mungkin lah harus bisa bersosialisasi dan kenali lagi ke diri sendiri. Aku juga ada nih, aku mengutip dari salah satu laman podcast. Ada quotes katanya, I wanna finish the pain, it's not about finishing my life. Jadi kayak kalau kamu menghadapi suatu masalah, itu yang diselesaikan masalahnya, bukan hidup kamunya. Itu quotes itu penting banget ya sih buat Gen Z yang apa-apa tuh gampang overthinking, gampang menyerah. Terus lagi banyak kasus bunuh diri itu kan ya. Kalau bunuh diri bukan nyelesain masalahnya doang, tapi nyelesain hidupnya, kebahagiaannya juga gitu. Padahal masih banyak hal-hal dan yang tadi romantisasi life itu masih banyak yang harus mereka nikmatin gitu, karena umurnya yang masih muda. Hal-hal kecil. Ada pesan nggak sih buat kalian, dari kalian untuk para remaja, para Gen Z dan masyarakat yang lebih luas lah, untuk menjaga kesehatan mental misalnya? Yang tadi sih menurut aku yang romantisasi life, kayak hal-hal kecil benar bisa berdampak gede ke kehidupan. Terus kayak jangan jadiin suatu masalah kayak beban, tapi cobain buat urai satu-satu masalahnya gitu. Jangan kan percaya ke diri sendiri kalau kamu tuh bisa. Apa sih pesannya ya buat semuanya, terutama Gen Z lah, coba kalau ada masalah itu coba di sharing lah. Walaupun kita juga tahu kan privasi kita tuh batasnya kayak mana, sampai terlalu kita tuh menceritakan semuanya ke yang lain, yang malah bisa membuat kita tuh semakin tidak mendapat validasi lah. Kan kita kalau masalah yang validasi kan, nah itu biasanya yang sampai gitu lah. Dan kita juga jangan terlalu kasih aku dengan apa itu kesehatan mental. Iya. Ya, dari aku juga ada nih pesan buat Gen Z dan masyarakat yang
lebih luas tentang kesehatan mental. Jadi benar sih kata Aigil, harus sharing kalau ada masalah. Tapi kalau menurut aku sih kalau ada masalah itu Gen Z atau kita itu lebih baik untuk survive di masalah itu, karena hidup yang keras itu bisa buat kita semakin bertumbuh. Nah, gimana guys, bincang sehat kali ini? Sangat bermanfaat ya, dan tentunya sangat menginspirasi karena banyak banget yang bisa dipelajarin dari perbincangan kita kali ini. Mulai dari apa itu kesehatan mental, terus dampaknya, penyebabnya, sampai ke solusi atau cara mengatasi kesehatan mental itu gimana. Nah, terima kasih juga nih kepada pembicara kita kali ini, ada Aigil dan Eka. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dan berbagi sharing bersama kita kali ini. Cukup sampai di sini perbincangan kita. Bincang sehat, sehat mentalmu, sehat jiwa.